Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara dikasih dan diberkati Tuhan, mari kiranya pagi yang indah ini, oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang masih kita boleh alami, kita boleh rasakan lewat perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan sepanjang malam yang kita sudah lalui, sehingga pada pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sebabnya biarlah pagi ini kita datang untuk sujud di bawah kaki Tuhan, untuk menaikkan syukur, menaikkan doa penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita akan mulaikan doa kita dengan kita pujikan nomor 183 ini rohani. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. G. tempat yang tinggi.
Hosana di hati yang suci. Kami datang melayani, kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Katakan kami, Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang, sekali lagi, Hosana, di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Haleluya Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami mau datang melayani Sang Raja yang Maha Tinggi. Kami datang mau sujud tersungkur di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Pagi ini untuk menaikkan syukur di hadapan, menaikkan doa penyembahan Tuhan. Oleh sebab kasih kemurahan-Mu yang sungguh begitu besar dalam setiap hidup kami, Engkau masih memberikan perpanjangan umur bagi kami saat pagi ini ya Tuhan. Sungguh kami sangat berhutang banyak kepada Engkau Tuhan, tidak bisa kami balas sampai kapanpun juga. Sebab yang kami bisa lakukannya selalu datang tersungkur di bawah kaki-Mu, untuk selalu mempersembahkan hidup ini semakin menjadi persembahan yang kudus, semakin berkenan di hadapan menjelang kedatangan-Mu yang sungguh sudah semakin dekat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebabnya sebelum kami datang untuk menaikkan doa kepada Tuhan di hadapan kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, urapilah kehidupan kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mulai dari hamba untuk hamba mampu menyampaikan firman-Mu dengan hikmat yang dari surga Tuhan, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas setiap kehidupan kami. Bahkan firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kami. Semakin kami dipersiapkan Tuhan untuk selalu siap sedia berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang tidak terduga ya Tuhan. Urapi juga kehidupan kami semua, baik yang ada di tempat ini yang mengikuti ibadah ini Tuhan, dimanapun umat-Mu berada saat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus sanggup untuk menjangkau kehidupan kami, mencengkram setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk sungguh-sungguh kami mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan, menjadi tanah yang baik dan subur, bisa menerima benih firman, semakin bertumbuh untuk menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, sampai buah yang matang Tuhan. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu mendorong, menyucikan, melayakkan kami untuk naik ke gunung-Mu yang kudus, menaikkan doa penyembahan semakin hari mencapai ukuran penyembahan sempurna. Satu waktu daging tidak bersuara lagi Tuhan. Kuasa-kuasa iblis kami tahu tidak senang melihat kehidupan kami. Dia berusaha untuk menggoda, merintangi kami saat mendengar firman-Mu, saat menyembah Engkau Tuhan, lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab. Pembacaan ini kita sudah tekuni dari kitab Kejadian hingga kita berada pada kitab Pengkhotbah. Ya. Kita akan lanjutkan pada pasalnya yang ke Pengkhotbah pasal 8. Pengkhotbah pasalnya yang ke-8. Siapakah seperti orang berhikmat, dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Kepatuhan kepada raja, patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya, janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan, karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka, aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan fasik, dan ada orang-orang yang fasik menerima pahala yang layak untuk perbuatan yang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayanya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang dan malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Puji Tuhan. Demikian bacaan kita pagi ini.
Mulai dari ayat yang kedua, ini perikopnya kepatuhan, kepatuhan kepada raja. Dan kemudian ayat 9 itu ya pekerjaan Allah yang tidak dapat diselami oleh manusia. Ini biar kita memperhatikan dengan seksama ya, bahwa apa yang terjadi ya, di bawah matahari ini, berulang kali kita membaca dalam kitab Pengkhotbah ini selalu dikatakan apa yang terjadi di bawah matahari ya. Ini ya, yang terjadi, apa yang dilakukan oleh manusia selama hidup di bawah kolong langit ini ya. Jangan sampai itu menjadi sia-sia ya, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-10 ya, bagian terakhir dikatakan ini pun sia-sia ya. Perkataan seperti itu sudah banyak kali kita temukan dalam kitab Pengkhotbah ini. Jadi sekali lagi ya, kitab Pengkhotbah ini ya, intinya ya adalah ya, supaya kita melakukan yang tidak sia-sia selama kita hidup di muka bumi ini ya. Mari biarlah yang kita lakukan adalah sesuatu yang berguna ya, untuk ya, hidup kita ke depan ya, untuk masa depan sampai hidup yang kekal ya. Sebabnya ya, supaya itu menjadi ya, berguna dalam hidup kita, maka kita harus memperhatikan mulai dari kita mencari kehidupan yang patuh di sini. Ayat 8 ya, pasal 8 ayat 2 ya, mulai menjadi kehidupan yang patuh atau tunduk atau taat ya. Patuh sama dengan tunduk sama dengan taat ya. Taat kepada raja ya. Haleluya. Ini menunjuk ya, mulai dari kita hidup di muka bumi ini, kita hidup di bawah ya, naungan pemerintah ya. Kita hidup di negara kita, negara Indonesia ya. Kita hidup ya, dengan memiliki pemerintah yang memerintah ya, kehidupan kita ya, dengan segala peraturan-peraturan di dalam pemerintahan. Nah, ini kita harus patuhi ya, apa yang dikatakan perintah ya, pemerintah kita harus patuh ya, bagaimana dituliskan di sini, patuhilah perintah raja dan disumpah kepada Allah ya, sebab pemerintah itu juga adalah wakil Allah di muka bumi ini ya. Siapa yang sudah memerintah di muka bumi ini, yang jadi mulai dari kita pemerintah di desa, jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, wali kota, gubernur ya, yang sudah diangkat menjadi menteri, bahkan presiden. Nah, itu semua adalah seizin Tuhan ya, seizin Tuhan mereka boleh memerintah di muka bumi ya. Tuhan sanggup untuk ya, mengangkat dia dan juga menurunkan dia. Ingat ya, ibadah kaum muda ya, raja yang hebat Nebukadnezar ya, Tuhan yang angkat dia, Tuhan juga yang ya, halau dia, rendahkan dia. Jadi semua pemerintah di muka bumi ini sudah seizin Tuhan mereka memerintah. Nah, sebabnya kita diajar supaya kita patuh, taat kepada pemerintah. Apa yang sudah menjadi peraturan ya, kebijakan-kebijakan pemerintah kita ikuti ya. Apalagi hari-hari ini kita menghadapi pandemi ya, apa yang dianjurkan baik memakai masker ya, mencuci tangan, menjaga jarak, nah, ini harus terus kita lakukan hari-hari ya. Kalau kita nanti ya akan diberikan vaksin, ayo ya, jangan sampai ada yang takut loh, vaksin ini saya dengar ada yang mengatakan itu antikris. Bukan ya, itu berbeda ya. Jangan samakan vaksin dengan antikris ya, itu cuma disuntik saja ya. Kalau antikris nanti masukkan chip ya, di tangan kanan dan di dahi ya. Vaksin ini sama seperti ya, bayi-bayi
supaya kuat daya tubuhnya, tidak kena penyakit, ya divaksin dari sejak kecil. Ya, jadi apa yang sudah dianjurkan pemerintah, bahkan Bapak Presiden sendiri sudah divaksin. Nah, jadi kita juga harus mengikutinya. Ya, kalau nanti ada ya sudah mau dilakukan di daerah kita, ya puji Tuhan. Jadi mulai dari kita patuh kepada pemerintah, ya patuh kepada pemerintah, dan juga terutama kepada Raja di atas segala raja. Ya, itulah Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ini yang paling penting untuk kita selalu patuh, selalu taat, tunduk kepada perintah Allah. Ya, haleluya. Itulah lewat firman, pengajaran yang benar. Mari biar semakin kita menjadi kehidupan yang tunduk taat. Dalam ibadah kaum muda sudah saya jelaskan. Ya, jadi kehidupan yang selalu tersungkur, merendahkan diri kita, yaitu merendahkan hati dan melembutkan hati. Ini orang yang tersungkur, merendahkan diri. Dia akan selalu berjuang ya, untuk ya, merendahkan hatinya dan juga melembutkan hatinya. Untuk bisa menerima firman pengajaran yang keras, yang tajam, ya, untuk dia mengalami penyucian. Ya, sehingga kalau dia mengalami penyucian, maka kita membaca di sini pada ayatnya yang ke 12, ayat 12. Walaupun orang berdosa, ya, orang yang berdosa, orang yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Jadi kita perhatikan, ya, biarlah kita semakin jadi kehidupan yang patuh, tunduk dan taat, ya, kepada firman pengajaran yang benar. Ya, untuk kita ya, mengalami penyucian dan kita mengalami kebahagiaan. Nah, dalam ibadah kaum muda sudah terangkan mengalami sabat, mengalami perhentian, mengalami ketenangan. Ya, di tengah-tengah dunia yang sedang bergelora, ya, Tuhan berkata, tenang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, orang yang bisa tenang, ya, orang yang bisa tenang adalah orang yang selalu bisa memandang kepada Tuhan. Ini penting, ya, mulai dari hati. Makanya hati ya harus dijaga, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dalam Amsal. Ya, kitab Amsal mengatakan, ya, kita jaga hati kita, yuk berjuang supaya hati tetap rendah, hati tetap lemah lembut, untuk bisa taat, tunduk kepada firman Tuhan, sehingga kita mengalami penyucian, kita mengalami sabat, perhentian, mengalami kebahagiaan, ya, dalam hidup kita, sehingga apa yang kita jalani di hidup ini bukan hal yang sia-sia, saudara. Ya, jangan seperti dikatakan sini, walaupun orang berdosa itu, ayat 12, orang berdosa, orang yang fasik, ya, berbuat jahat 100 kali hidup lebih lama. Ya, kelihatan orang yang tidak melakukan firman Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mau taat, hidupnya lebih lama, hidupnya ya, kelihatan hidupnya enak dan sebagainya. Perhatikan bahwa ya, apa yang mereka alami dalam hidup mereka, berapa saja usia manusia di muka bumi, ya, mereka menerima ganjarannya nanti selama-lamanya menderita dalam lautan api. Jadi untuk apa hidup? Dikatakan lebih lama hidupnya di muka bumi ini, ya, tidak ada gunanya kalau hidup lama di muka bumi ini, tapi nanti lebih lama lagi menderita untuk selama-lamanya dalam lautan api. Ya, lebih baik hidup kita, ya, sekalipun hidup kita singkat, mungkin cuma ya, haleluya, berapa tahun kita melihat ada orang yang sungguh-sungguh di usia muda sudah dipanggil Tuhan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi depan. Jelas selama hidup kita di muka bumi ini, jangan sampai itu sia-sia, sudah. Ya, jangan kita ya, melihat ya,
Seperti dikatakan sini, orang yang hidup lama, ya sepertinya mereka tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami penghukuman dari Tuhan. Jangan kita tertipu, ya. Itu semua pekerjaan setan yang menipu kita. Haleluya. Biarlah waktu yang singkat yang Tuhan berikan bagi kita, gunakanlah ya untuk menjadi kehidupan yang taat, tunduk. Ya, mulai dari kita tunduk kepada pemerintah kita, terutama kepada firman Tuhan. Ya, dengan kita merendahkan diri kita, ya, melembutkan hati kita, untuk kita semakin mengalami penyucian, ketenangan kepada. Sebab ini penting, ya, hati yang tenang. Tadi saya katakan bisa memandang Tuhan. Orang yang tenang pasti bisa memandang Tuhan dan bisa berseru kepada Tuhan. Dia bisa memandang Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan. Seperti Petrus ketika dia mau tenggelam, dia pandang Tuhan dan dia berseru, Tuhan tolonglah. Ya. Coba kalau dia pandang yang lain, ya, pandang murid-murid yang ada di perahu, dia berseru kepada mereka, dia tidak akan tertolong, dia akan terus tenggelam. Tapi dia memandang Tuhan, sehingga dia berserunya kepada Tuhan. Jadi kalau sudah bisa tenang, pasti bisa memandang Tuhan. Terus memandang firman, memandang korban Kristus, dan kita bisa berseru untuk menyembah Tuhan. Tapi kalau tidak tenang, nah ini masalah. Orang yang tidak tenang, pandangannya ke sana, ke sini, ke bawah, ke atas. Orang yang tenang pasti memandangnya kepada Tuhan, tidak akan pandang yang lain, karena dia sudah tenang. Tapi kalau tidak tenang, nah itu tadi, pandang sana sini sana. Tapi kalau kita bisa tenang, pasti pandangan kita tetap kepada Tuhan, kepada firman, kepada korban Kristus, bukan kepada manusia, bukan kepada dunia ini yang sedang bergelora. Ya, tapi kita bisa memandang Dia dan kita berseru, kita bisa menyembah. Semakin kita tingkatkan, hanya ini yang bisa, ya, menolong kita di tengah-tengah gelora, ya, dunia ini, dunia yang semakin tidak menentu. Ya, saya katakan dalam ibadah kaum muda, dunia yang semakin menakutkan. Kenapa? Karena gelombang. Coba kalau saudara berlayar, yang sudah pernah berlayar di laut, ya, ketika bergelombang, sementara naik perahu bergelombang, pasti takut. Jadi gelombang dunia ini, gelora ini menakutkan. Kita baru dengar saja, kecelakaan, dengar bencana, korban longsor, gempa bumi, kita sudah tahu. Apalagi orang yang mengalami di situ, lebih takutlah. Ya. Tapi Tuhan katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayo pandang Tuhan, pandang firman Tuhan, pandang korban Kristus, dan berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita tenggelam di tengah gelora. Pasti Tuhan akan angkat kita. Seperti Petrus diangkat Tuhan. Di dunia ini kita mengalami pengangkatan oleh Tuhan, sampai nanti kita diangkat untuk berjumpa dengan Dia di awan-awan yang permai. Mari saudaraku dikasih Tuhan, ya, pergunakan waktu yang ada. Pujian kita, pujian Sangkor, jadilah bijaksana. Pergunakanlah waktumu yang singkat di dunia ini untuk semakin taat, ya, kepada Tuhan. Ya, kalau kita taat pasti kita bisa setia, itu pasti. Orang yang taat pasti bisa setia sampai garis akhir. Terus memandang Tuhan, memandang firman, terus berseru kepada Tuhan, menyembah Tuhan, sampai suatu waktu penyembahan kita mencapai ukuran yang sempurna, sampai daging tidak bersuara. Kita pasti akan mengalami kebahagiaan, sahabat demi sahabat, sahabat kecil, sahabat besar, sahabat kekal. Itu selamanya kita mengalami damai sejahtera bahagia bersama dengan Tuhan. Mari biar pagi ini kita gunakan waktu ini datang untuk bersyukur, memandang Tuhan, ya, memandang korban Kristus, dan berseru kepada Dia. Menghadapi dunia yang bergelora hari ini, hanya itu yang bisa kita lakukan. Terus datang bersyukur di bawah Tuhan. Pasti Dia akan mengangkat kita. Tuhan tidak akan membiarkan. Oh, haleluya. Mari kita pujikan pujian yang berkata, bila ku angkat tanganku menyerah, Dia pasti turun tangan
angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, Dia sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan lagi bila ku angkat tangan, ku menyerah. Bila ku angkat tangan, ku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Semakin banyak kita bersyukur di bawah itu, merendahkan hati kita, melembutkan hati kita. Semakin kita menerima firman, kita semakin disucikan hari-hari. Sehingga kita bisa memandang Dia, terus memandang Dia, dan berseru kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kayak begini biasa kita lakukan menghadapi gelora dunia yang begitu menakutkan. Mari saudara, selalu belajar dan berjuang untuk bersyukur kepada Tuhan. Dari kehidupan yang taat sendiri, kehidupan yang berseru menyembah Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita, pasti tangannya terulur. Haleluya. Tuhan tidak biarkan kita tenggelam dalam lautan yang sedang bergetar. Lagi sekarang dengan sungguh-sungguh, mari pagi ini kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pandang Dia, pandang firman, pandang Quran-Nya, berseru kepada Dia. Buka hatimu, sembah Dia, serahkan semua apa yang menjadi beban kamu mulai kepada Dia. Haleluya.
Hallelujah.
Yesus, Yesus. Haleluya, ku akan tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Haleluya. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Mari kita pakai keris. Haleluya. Mari saudara, jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Menepi gelora laut, Tuhan berkata, tenang, tenang, ini aku, jangan takut. Ayo pandang Tuhan, pandang korban Kristus, berseru kepada Dia. Serahkan semua beban hidupmu kepada Tuhan. Apa saja yang buat pertolongan, kau tidak berdaya hari ini, ayo serahkan kepada Tuhan. Angkat Tuhan tanganmu ke atas kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus,
kami, benar-benar kami hanya menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Jangan biarkan kami tenggelam Tuhan. Haleluya, ulurkan tangan-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Ulurkan tangan menjamah kami Tuhan. Haleluya. Engkau mengangkat kehidupan kami semua, akan menjadi beban pergumulan kami yang ada di Tuhan. Engkau sanggup untuk mengangkat semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan ketenangan, berikan kebahagiaan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah menipu kami Tuhan. Firman-Mu ya dan amin bagi kami. Semua firman-Mu akan pasti akan digenapi dalam setiap hidup kami Tuhan. Kehidupan sungguh-sungguh semakin yakin percaya kepada-Mu Tuhan. Jadi kehidupan yang taat, setia, kehidupan yang berseru menyembah. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat pasti akan dipegang oleh Tuhan. Haleluya. Engkau menuntun kami Tuhan untuk melewati gelora dunia ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Sampai Engkau membawa kami ke pelabuhan kami sejahtera Tuhan di kota Yerusalem baru. Inilah kami, hidup kami, semua beban berat, pergumulan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang melihat semua umat-Mu pagi ini, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Tangan-tangan yang terulur di depan, semua seruan-seruan dinaikkan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang baik, Engkau sungguh baik bagi kami. Nyawa Engkau serahkan bagi kami. Apalagi hanya semua pergumulan ini Tuhan, itu sungguh kecil bagi kuasa-Mu untuk melakukannya. Tidak ada yang mustahil lagi Tuhan hari ini untuk mengangkat semua beban pergumulan yang dialami oleh umat-Mu semua, baik secara pribadi, lepas pribadi, dalam nikah, rumah tangga, dalam setiap usaha, perjalanan, studi, cita-cita, masa depan, semua Tuhan. Apa yang dirindukan hari-hari ini Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya ya Tuhan. Hanya kami tidak bisa menyelami pekerjaan-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Dari awal sampai garis akhir kami yakin dan percaya semua pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya, semuanya indah pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin juga pengembalaan kami di tempat ini mengenai Tuhan apa yang kami sedang usahakan hari-hari ini Tuhan, dalam membangun rumah-Mu secara jasmani di tempat ini Tuhan. Yang Kau melihat haleluya apa yang telah kami lakukan Tuhan bersama dengan Engkau yang sudah mengawali semua pekerjaan di tempat ini. Percaya Engkau juga menyelesaikannya sampai tuntas. Engkau sanggup untuk mengencangkan langit, bumi, laut, darat, untuk mengirimkan berkat-Mu dengan limpah yang kami gunakan dalam membangun rumah-Mu, menambah sarana fasilitas dalam pelayanan, dan juga dalam setiap Tuhan pelayanan pembangunan tubuh hari-hari ini yang membutuhkan berkat jasmani, semua kami gunakan haleluya untuk pelayanan sampai pembangunan tubuh-Mu mencapai pada kesempurnaannya Tuhan, menjadi mempelai wanita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua segala perkara ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Percayakan dari lidah di mulut terbatas mengungkapkan yang Kau tahu sampai dalam hati batin kami semua Tuhan. Engkau haleluya yang selalu Tuhan peduli mengerti dengan keadaan kami. Engkau selalu Tuhan mengangkat kehidupan sungguh-sungguh lemah. Di saat kami lemah, kami percaya kuasa-Mu sempurna untuk nyata dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan sekali lagi segenap tubuh jiwa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tengah-tengah dunia yang bergelora, dunia yang semakin gelap, jadikan kami terus menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, dalam nikah, dalam Tuhan setiap aktivitas kami bermasyarakat, bagi daerah kami, bagi bangsa kami Indonesia tercinta. Terus kami berdoa bagi bangsa kami, kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami
dari berbagai macam Tuhan, haleluya, yang terjadi hari-hari ini Tuhan, bencana-bencana Tuhan, oh malapetaka yang terjadi hari-hari, pandemi yang masih saja haleluya melanda bangsa ini. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami, itu menjadi doa kami, kerinduan kami selalu. Kami Tuhan juga mendoakan pemerintah kami yang haleluya, dengan adanya berbagai hal-hal yang terjadi di negara ini, mereka begitu berat dalam melakukan tanggung jawabnya Tuhan. Sebabnya Tuhan, berikan kekuatan selalu dengan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan kesehatan bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, pemerintah di desa-desa semua. Tuhan tolong mereka. TNI Polri juga, Basarnas, Tuhan tolong semua, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada tim medis, tenaga medis semua. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka semua dalam tugas-tugas yang berat ini Tuhan. Yang terpapar COVID Tuhan tolong, yang tertimpa musibah, bencana, kecelakaan, longsor, gempa bumi, Tuhan tolong semua mereka Tuhan, haleluya. Berikan kekuatan Tuhan, haleluya, bagi kehidupan mereka Tuhan juga, haleluya. Yang membantu semua Tuhan tolong, memberkati semuanya, membantu saudara kami, haleluya, baik lewat bantuan secara materi Tuhan, oh Tuhan, secara moral, dalam doa-doa semua Tuhan, membalas berkat Tuhan. Dan biarlah dengan apa yang terjadi di bangsa ini membuka mata kami hari-hari ini, untuk kami semakin memandang pribadi-Mu Tuhan, tidak memandang gelora dunia ini, tapi memandang pribadi, memandang firman-Mu, terus menyerahkan hidup kami sepenuhnya, sebab kedatangan-Mu sudah semakin dekat Tuhan. Semuanya pakai kami, bagi bangsa kami, membawa cahaya Injil kemuliaan bagi Indonesia tercinta, sehingga Indonesia dilawat oleh Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami semua dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, membawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa menuju pada satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, untuk satu waktu kami semua bisa memandang Kau yang akan datang sebagai Raja, mempelai pria surga di awan-awan yang permai. Kau yang boleh masuk dalam kebahagiaan pesta di kandang domba, kerajaan 1000 tahun damai sampai Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup kami, aktivitas kami, dimanapun umat pergi berada, selalu melindungi, menyertai, tutup bungkus demi kuasa darah-Mu. Apa yang diusahakan dikerjakan Tuhan, tolong buka jalan, bukakan pintu-pintu berkat-Mu, perintahkanlah berkat-Mu selalu, haleluya, dalam setiap hidup mereka, memelihara, melindungi, membela secara ajaib di tengah kesulitan, kesukaran, bahkan kemustahilan dunia. Tuhan tidak pernah meninggalkan, sebab Engkau menjaga kami, sebab Engkau menjaga biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali dalam setiap jam-jam ibadah, lebih setia, lebih taat, lebih berkorban jadi payah, haleluya, dalam ibadah pelayanan kami sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu yang ajaib, yang abadi bagi kehidupan kami. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia dan damai sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai pagi ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua, bahwa kita masuk dalam kemuliaan kebahagiaan untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melangkah menyambut pagi hari yang berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.